Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan, jurusan Teknologi Otomotif dari Politeknik Negeri Tanah Laut. Dan ini teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Hiki Maitasari, jurusan Teknologi Otomotif dari Politeknik Negeri Tanah Laut. Nah, di sini kita akan mempresentasikan tentang persamaan Maxwell. Apa aja sih persamaan Maxwell itu? Mari kita simak penjelasannya. Persamaan Maxwell. Apa itu persamaan Maxwell? Persamaan Maxwell adalah kumpulan dari 4 persamaan, di mana setiap persamaan menjelaskan satu fakta sejalan. Semua persamaan ini tidak ditemukan oleh Maxwell, namun ia menggabungkan 4 persamaan yang dibuat oleh Faraday, Gauss, dan Ampere. Meskipun Maxwell memasukkan satu bagian informasi ke dalam persamaan keempat, yaitu hukum Ampere, yang membuat persamaan itu lengkap. Di bawah adalah persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell. Hukum pertama adalah hukum Gauss yang ditunjukkan untuk medan listrik statis. Hukum kedua juga hukum Gauss yang ditunjukkan untuk medan magnet statis. Hukum ketiga adalah hukum Faraday yang memberi tahu perubahan medan magnet akan menghasilkan medan listrik. Hukum keempat adalah hukum Ampere-Maxwell yang memberi tahu perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Dua persamaan 3 dan 4 dapat menggambarkan gelombang elektromagnetik yang dapat menyebar dengan sendirinya. Pengelompokan persamaan ini memberitahu bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan perubahan medan listrik, dan kemudian ini akan menghasilkan perubahan medan magnet tambahan. Oleh karena itu, seri ini berlanjut serta sinyal elektromagnetik siap serta menyebar ke seluruh ruang. Persamaan Maxwell 1, 2, 3, dan 4. 4 persamaan Maxwell menjelaskan dua bidang yang terjadi dari suplai listrik dan juga arus. Medannya adalah listrik dan juga magnetik, dan bagaimana mereka bervariasi dalam waktu. 4 hukum persamaan Maxwell meliputi yang berikut ini. 1. Hukum pertama, hukum Gauss untuk listrik. 2. Hukum kedua, hukum Gauss untuk magnetisme. 3. Hukum ketiga, hukum induksi Faraday. 4. Hukum keempat, hukum Ampere. 4 hukum persamaan Maxwell di atas adalah Gauss untuk listrik, Gauss untuk magnetisme, bukan Faraday untuk induksi. Simbol persamaan Maxwell. Simbol yang digunakan dalam persamaan Maxwell meliputi yang berikut ini. E menunjukkan medan listrik, M menunjukkan medan magnetik, D menunjukkan perpindahan listrik, H menunjukkan kekuatan medan magnet, P menunjukkan kepadatan muatan, I menunjukkan arus listrik, E0 menunjukkan permitivitas, J menunjukkan kepadatan arus, R0 menunjukkan permeabilitas, C menunjukkan kecepatan cahaya, M menunjukkan magnetisasi, P menunjukkan polarisasi. Hukum pertama, hukum Gauss untuk listrik. Hukum Maxwell pertama adalah hukum Gauss yang digunakan untuk listrik. Hukum Gauss mendefinisikan bahwa flux listrik dari permukaan yang tertutup akan sebanding dengan seluruh muatan yang tertutup di permukaan. Untuk integral, hukum Gauss menemukan aplikasi selama perhitungan medan listrik di wilayah objek bermuatan. Dengan menerapkan hukum ini pada muatan titik di medan listrik, orang dapat menunjukkan bahwa itu dapat diandalkan dengan hukum Coulomb. Meskipun wilayah utama medan listrik menyediakan ukuran muatan bersih yang dimasukkan, penyimpangan medan listrik menawarkan ukuran rompokan sumber dan juga mencakup implikasi yang digunakan untuk perlindungan muatan. Hal kedua adalah hukum Gauss yang digunakan untuk magnetisme. Hukum Gauss menyatakan bahwa diverasi medan magnet sama dengan nol. Hukum ini berlaku untuk flux magnet melalui permukaan tertutup. Dalam hal ini, vektor A yang menunjukkan dari permukaan medan magnet karena material yang akan dihasilkan melalui pola dinamai pol atau kutub. Kutub-kutub ini paling baik ditandai dengan lilitan arus. Namun, serupa dengan muatan magnet positif dan negatif yang tak terlihat memantul bersama. Dalam kondisi garis-garis medan, hukum ini menyatakan bahwa garis-garis medan magnet tidak memulai atau menyelesaikan tetapi membuat loop jika tidak meluas hingga tak terhingga dan mundur. Dengan kata lain, setiap garis medan magnet yang melewati level tertentu harus keluar dari volume tersebut di suatu tempat. Hukum ini dapat tulis dalam dua bentuk, yaitu bentuk integral dan juga bentuk diferensial. Kedua bentuk ini sama dengan teorema divergensi. Hukum ketiga, hukum induksi Faraday. Hukum Maxwell ketiga adalah hukum Faraday yang digunakan untuk induksi. Hukum Faraday menyatakan bahwa bagaimana waktu mengubah medan magnet akan menciptakan medan listrik.
dalam bentuk integral. Ini mendefinisikan bahwa upaya setiap muatan unit diperlukan untuk memindahkan muatan di daerah loop tertutup yang sama dengan tingkat pengurangan flux magnet selama permukaan tertutup. Serupa dengan medan magnet, medan listrik yang diinduksi oleh energi mencakup garis medan tertutup. Jika tidak ditempatkan oleh medan listrik statis, fitur induksi elektromagnetik ini adalah prinsip kerja di belakang beberapa generator listrik. Misalnya, magnet dengan batang yang berputar menciptakan perubahan medan magnet, yang pada gilirannya menghasilkan medan listrik dalam kabel dekat. Hukum keempat, hukum Ampere. Hukum keempat Maxwell adalah hukum Ampere. Hukum Ampere menyatakan bahwa pembangkitan medan magnet dapat dilakukan dalam dua metode, yaitu dengan arus listrik serta dengan mengubah medan listrik. Dalam tipe integral, medan magnet terinduksi di wilayah loop tertutup akan sebanding dengan arus listrik dan arus perpindahan di seluruh permukaan tertutup. Hukum Ampere-Maxwell akan membuat himpunan persamaan secara akurat dapat diandalkan untuk bidang statis tanpa mengubah hukum Ampere, serta Gauss untuk bidang tetap. Tetapi, sebagai hasilnya, diharapkan bahwa perubahan medan magnet akan menyebabkan medan listrik. Dengan demikian, persamaan matematika ini akan memungkinkan gelombang elektromagnetik mandiri untuk bergerak melalui ruang kosong. Kecepatan gelombang elektromagnetik dapat diukur dan itu bisa diharapkan dari arus serta muatan percobaan sesuai dengan kecepatan cahaya. Dan ini adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik. Kesimpulan, jadi ini semua tentang persamaan Maxwell. Dari persamaan di atas, akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa persamaan ini mencakup 4 hukum yang terkait dengan medan listrik atau E, serta medan magnet atau B yang dibahas di atas. Persamaan Maxwell dapat ditulis dalam bentuk integral, setara maupun diferensial. Nah, ini ada animasi persamaan Maxwell. Mari kita simak videonya. Pertanyaan pertama, how do you define the electromagnetic field? Pertama-tama, kita harus mengetahui pengertian medan. Menurut Feynman, medan merupakan kumpulan berbagai kuantitas fisik yang memiliki nilai yang berbeda di setiap titik yang berbeda dalam ruang. Medan itu sendiri terdiri dari medan skalar dan medan vektor. Medan elektromagnetik termasuk yang medan vektor. Medan elektromagnetik terdiri dari dua kejadian, yaitu medan listrik dan medan magnet. Suatu muatan akan menghasilkan medan listrik. Untuk muatan positif, arah medan keluar, sedangkan muatan negatif arah medannya ke dalam. Kemudian, medan magnet itu timbul ketika muatan yang bergerak dalam seutas kawat dengan arah lintasan medan putar mengikuti aturan tangan kanan. Kita sepakat bahwa medan elektromagnetik dihasilkan oleh muatan. Akibat keberadaannya, maka akan timbul gaya pada muatan lain ketika ia berada di dekat sumber medan elektromagnetik tersebut dengan besar F sama dengan Q dikali dengan E ditambah V cross B. Pertanyaan kedua, how do you explain the physical meaning of the Maxwell's equation or the divergence of the electric field? Persamaan yang dimaksud antara divergen medan listrik E sama dengan kerapatan muatan Q dibagi epsilon 0. Persamaan tersebut dapat diilustrasikan ketika terdapat muatan positif di dalam suatu permukaan tertutup dan medan listrik yang dihasilkan akan menembus permukaan, yang disebut sebagai flux E menembus permukaan. Kemudian, mari kita buat potongan permukaan tertutup tersebut menjadi kubus kecil. Sesuai dengan teorema Gauss, ternyata flux E yang menembus permukaan akan sebanding dengan flux E yang menembus kubus kecil tersebut. Flux akan menembus masuk dan keluar dari setiap sisi kubus. Penjumlahan flux di setiap sisi akan menunjukkan densitas flux E dalam kubus tersebut. Berdasarkan hukum Gauss, besar atau tidaknya flux dapat dilihat dari kerapatan muatan dalam suatu volume dengan permukaan tertutup. Semakin besar rapat densitas muatan, maka kuat flux yang terjadi pada kubus kecil dalam permukaan tertutup akan semakin besar pula. Tetapi ingat bahwa kuat mana flux juga terpengaruh oleh epsilon 0 yang menjadi tempat muatan menghasilkan medan listrik. Pertanyaan ketiga, how do you explain the physical meaning of Maxwell's equation on the curve of the electric field? Persamaan Maxwell berikut dapat kita tinjau dari persamaan berikut. Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan flux medan magnet terhadap waktu dapat mengakibatkan adanya sirkulasi medan listrik. Contoh pada induksi elektromagnetik. Magnet digerakkan dengan kecepatan V pada kawat sehingga menghasilkan arus induksi I pada kawat. Tanda negatif pada perubahan medan magnet dapat dijelaskan dengan hukum Lenz. Lenz menyatakan bahwa if an induced current flows, its direction is always such that it will oppose the change with the listrik. Hal ini menyatakan peristiwa induksi elektromagnetik mematuhi hukum konservasi energi. Pertanyaan keempat, how do you explain the physical meaning of the Maxwell's equation on the divergence of the magnetic field? Jika dibentuk dengan persamaan Maxwell bahwa nilai divergen medan magnet B sama dengan 0, kita dapat melihat kembali seperti kasus terciptanya medan magnet oleh muatan yang bergerak dengan kecepatan V di seutas kawat. Dengan aturan tangan kanan, bahwa lintasan akan dibentuk oleh medan magnet. Lintasan tersebut akan membentuk suatu permukaan S dan permukaan tersebut akan dibentuk terus-menerus oleh medan magnet B dan akan membentuk sebuah volume dengan permukaan tertutup. Kemudian, volume tersebut kita potong kembali menjadi kubus kecil. Alhasil, kubus tersebut tidak akan ditembus oleh medan magnet, melainkan berjalan melintasi sisi kubus kecil tersebut. Secara praktis, ketika tidak terdapat medan magnet yang menembus kubus, maka flux medan magnet menembus kubus sama dengan 0. Pertanyaan kelima, how do you explain the physical meanings of Maxwell's equation on the curve of the magnetic field? Berikut adalah persamaannya.
Persamaan berikut dapat dijelaskan dengan persamaan 1.9 dari buku volume kedua The Feynman. Persamaan berikut menjelaskan bahwa sirkulasi medan magnetik pada lintasan tertutup C dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu flux arus listrik yang melalui permukaan es dan perubahan flux medan listrik terhadap waktu. Contoh pada kasus di mana terdapat rangkaian kapasitor yang sedang diisi dengan muatan listrik dengan dialiri arus listrik. Misalkan terdapat kurva tertutup C yang melingkari kawat dan kurva ini diisi dengan permukaan S1 yang memotong kawat, maka akan dihasilkan sirkulasi medan magnet sepanjang kurva C. Namun, misalkan terdapat permukaan S2 di mana permukaan ini tidak memotong kawat, melainkan berada di sekitar kawat membentuk seperti mangkuk dan melalui lempeng kapasitor, maka akan dihasilkan nilai sirkulasi B pada kurva C yang bernilai sama seperti kasus dengan permukaan S1. Sirkulasi medan magnet pada kasus permukaan S1 dihasilkan oleh flux arus listrik yang menembus permukaan S1, sedangkan sirkulasi B pada kasus S2 disebabkan oleh perubahan flux medan listrik pada lempeng kapasitor. Pertanyaan ke-6. How will you, as an engineer, apply this knowledge you have gained from this course? Aplikasi yang dipilih untuk mengaplikasikan pengetahuan dari mata kuliah ini adalah kompor induksi. Kompor induksi memanfaatkan induksi elektromagnetik dari sebuah koil yang dihubungkan dengan arus bolak-balik sehingga akan timbul medan magnet yang berfluktuasi di sekitar koil tersebut. Lalu dari fluktuasi medan magnet pada koil akan menyebabkan timbulnya arus yang berputar pada konduktor. Arus inilah yang disebut sebagai arus eddy, yang timbul sebagai representasi dari rubi magnetik yang merupakan wujud dari induksi pada panci konduktor. Garis merah gambar di atas adalah arah medan magnet kumparan kemudian menginduksi medan magnet dari normal conduction plate. Jika kita lihat tampak atas, dari perangkat tersebut akan menghasilkan eddy current. Kompor induksi akan menghasilkan arah medan listrik yang juga berlawanan serta arah arus eddy yang berlawanan. Perubahan dari arah arus tersebut akan menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air di atas kompor tersebut. Dan jadi itu adalah animasi persamaan Maxwell. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau tutur